Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam masalah halal haram dalam perkara makan dan minum. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjut terkait dalam tema yaitu adabut ta'am, masih berbicara tentang adab di dalam makan dan minum. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwa ada beberapa hal yang disunnahkan dalam perkara makan dan minum, mulai dari membaca basmalah, makan dengan tangan kanan, kemudian kita sebutkan juga bahwa disunahkan untuk mencontoh atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka diantaranya dalam sebuah hadis, yaitu adalah Nabi SAW tidak berdiri sebagaimana kita sebutkan. Maka ada larangan-larangan seperti makan dengan tangan kiri, makan dengan berdiri, itu dilarang. Tapi sebagaimana kita sebutkan bahwa larangan itu tidak sampai haram. Jadi larangan makan dengan tangan kiri kita sebutkan bahwa makan dengan tangan kiri tidak sampai haram, hukumnya adalah makruh. Tetapi sebaiknya tidak dilakukan. Begitu juga dengan berdiri. Maka ada hadisnya, ada larangan dari Nabi SAW makan berdiri. Tapi kita sebutkan bahwa hukumnya kata para ulama tidak sampai haram, jadi makruh. Maka ada larangan yang sifatnya itu makruh, ada juga larangan yang sifatnya itu memang haram. Sama juga dengan perintah, ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya sunnah. Nah, berikutnya Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan bahwa diriwayatkan dari Abi Juhaifah, dari Abi Juhaifah qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ana fala akulu muttaki'an. Kata Nabi, saya tidak makan dengan cara bersandar. Maka salah satu yang hukumnya makruh atau dilarang yaitu makan dengan bersandar. Itu termasuk yang dimakruhkan. Kenapa Nabi SAW disebutkan tidak melakukan itu? Jadi beliau tidak makan dengan cara bersandar. Tapi apakah tidak boleh? Ya, kalau uzur boleh, kalau ada uzurnya. Seperti misalnya tidak bisa duduk dengan ideal, tidak bisa duduk dengan sempurna, maka di situ ya duduk makan bersandar ya boleh. Kenapa? Karena ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, maka hukumnya adalah makruh sambil bersandar, apalagi sambil berbaring bersandar dengan tangan, apalagi berbaring. Maka di situ termasuk sesuatu yang dilarang. Ya, memang berbaring itu secara medis juga makan tidak baik, karena bisa jadi ketika dia makan, apalagi makan salak misalnya, bisa keselak dia. Tapi kalau minum mungkin bisa, tetapi tetap hukumnya itu tidak dianjurkan atau bahkan dilarang. Larangan itu sampai makruh.
Tapi itu kalau dalam keadaan normal, artinya dia bisa melakukan dengan cara duduk yang baik. Ya, itu kalau digambarkan dalam sebuah penjelasan hadis ini, muttaki'an itu bersandar dengan cara agak berbaring dengan tangan. Jadi bersandar dengan tangan kiri, habis itu kaki agak ke depan sambil makan. Itu model spesifiknya, bentuk spesifik yang disebutkan itu hukumnya adalah makruh. Adapun duduk dengan baik, karena memang kita makan pakai kursi agak bersandar, maka ini masih masuk kategori duduk. Nah, walaupun sebaiknya yang makan sebaiknya tidak bersandar. Itu kenapa? Karena pada intinya makan dengan cara bersandar itu membuat kita nyaman. Sehingga ketika membuat kita nyaman, maka makannya menjadi banyak. Jadi Islam itu menganjurkan kita untuk makan tidak terlalu banyak. Sehingga ketika kita tegak kalau Nabi kan model duduknya itu makan model iftiras tapi kaki lurus gitu. Seperti Bapak itulah Nabi makan model. Ya, kalau kita lihat dari segi hadis atau asar dari Nabi SAW, maka sebagian ulama mengatakan bahwa itu bukan model makannya Nabi. Jadi tidak termasuk model makan Nabi gitu. Tapi dijelaskan dalam penjelasan sebuah hadis oleh ulama kita bahwa itu termasuk model makan yang dianjurkan. Jadi kalau dari Nabi disebutkan itu beliau iftiros gitu. Baik kaki beliau di iftiroskan seperti Bapak contohnya seperti itu. Nah, itu memang model makan dari Nabi SAW. Tapi kalau kaki kanan dinaikkan, itu penjelasan para ulama bahwa termasuk model makan yang dianjurkan. Kenapa? Karena iftiros itu kita duduk iftiros itu kurang betah. Jadi duduk seperti Bapak itu biasanya kita kurang betah. Kurang betah itu mas, artinya kurang tahan lama-lama gitu. Nah, ya itu dia. Karena dia tidak betah lama-lama, akhirnya dia tidak makan banyak-banyak gitu. Nah, maka model yang ketika kaki kanan diangkat tadi, Pak, itu sama juga, duduk kurang betah juga itu. Duduk model seperti itu. Makanya ya intinya tuh hampir sama gitu, Pak. Tapi kalau kita melihat menurut penjelasan sebagian ulama bahwa Nabi itu tidak begitu duduknya. Tapi ada sisi kesamaan, sama-sama kurang nyaman. Jadi intinya itu terkait dengan masalah duduk di dalam makan gitu. Tapi kemudian duduk seperti apa saja yang dianggap baik itu boleh. Jadi memang kalau metode duduknya Nabi dicontoh sangat bagus gitu. Tapi kalau tidak mencontoh metode duduk Nabi, ya tidak ada masalah. Karena itu kan bagian daripada basyariah Nabi, sisi manusiawi Nabi SAW. Sama dengan pakaian. Nabi suka pakaian putih,
yaitu kalau kita mengikuti Nabi, niat mengikuti Nabi dengan berpakaian putih, maka insya Allah dapat pahala, karena kita menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah SAW. Tapi di sisi lain kadang kita tidak pakai baju putih, tidak pakai pakaian putih, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Bukan berarti bertentangan dengan Nabi SAW. Begitu juga dalam masalah model makan tadi, maka kita makan dengan bersila, makan dengan duduk di kursi, itu sah-sah saja, tidak ada masalah gitu. Yang penting dia masih masuk kategori duduk yang baik menurut adat dan kebiasaan yang berlaku. Jadi intinya Nabi punya kaifiah tersendiri, kalau kita ikut sangat bagus. Artinya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi tidak pun dengan metode itu, yang penting dengan cara duduk yang baik. Maka sah saja. Yang penting duduk, karena berdiri hukumnya adalah makruh. Nah, jadi kalau bersandar hukumnya juga makruh. Nabi SAW itu selalu mencontohkan yang baik-baik. Bersandar sambil makan itu termasuk diantara hal yang kurang baik. Itu diantara yang disebutkan dalam masalah kaifiah duduk Nabi SAW di dalam makan. Berikutnya adalah fi hubbin Nabi SAW al-halwa wal asal. Nabi SAW menyukai manis-manisan dan juga madu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan bahwa an Hisham bin Urwata an abihi, dari Hisham bin Urwa dari ayahnya. Berarti di sini dari bapak daripada Urwa, karena Hisham bin Urwa, dari Hisham bin Urwa dari bapak. Nah, berarti dari Hisham bin Urwa dari ayah Hisham, berarti dari Urwa. Ini hadis. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, qalat, Sayyidah Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai yang manis-manis dan juga madu. Ya, madu kan termasuk manis. Tapi selain daripada madu, Nabi menyukai yang manis-manis. Nah, ini juga masuk kategori basyariah Nabi SAW, sisi kemanusiaan Nabi SAW, bahwa beliau menyukai makanan yang manis-manis. Begitu juga beliau suka dengan madu. Artinya kalau kita mengikuti beliau dalam masalah ini, suka madu, suka manis-manis, kita niatkan ikut apa yang disukai oleh Nabi, dapat pahala, berpahala, ikut sunnah. Tapi kalau kita tidak suka yang manis-manis, sukanya yang pedas-pedas misalnya, bukan berarti bertentangan dengan Nabi SAW. Jadi tidak bisa kita, Nabi ini sukanya, kita tidak suka dengan itu, bertentangan dengan, bukan. Karena kita tidak meniatkan untuk menyelisihi Nabi SAW. Kita adalah dari segi manusiawinya. Maka ketika kita memilih hal-hal yang tidak sama dengan Rasulullah dalam sisi kehidupan, yaitu tidak ada masalah. Karena itu bagian daripada sisi manusiawinya Rasulullah SAW. Kenapa Nabi menyukai yang manis-manis? Karena memang dari segi makanan yang tersedia banyak di Arab itu memang banyak manis-manis, seperti kurma. Kurma itu rata-rata manis, kurma itu. Dan Nabi kan senangnya makan kurma, buka puasa dengan kurma. Makanya biasanya kita buka puasa itu dianjurkan dengan yang manis-manis. Kemudian disebutkan bahwa yang manis-manis ini menguatkan daripada pandangan, penglihatan.
Itu salah satu salah satu daripada hikmahnya. Maka Nabi SAW disebutkan beliau senang makan kurma, berbuka puasa dengan kurma, dengan yang manis. Begitu juga misalnya disunnahkan di waktu Idul Fitri, Nabi keluar untuk sholat Idul Fitri, beliau selalu makan terlebih dahulu. Karena memang sunnahnya sebelum kita berangkat untuk sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Beda dengan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha itu disunahkan makan setelah sholat Idul Adha. Dan yang disunahkan itu sebenarnya makan kurban kita, kalau bisa. Tapi kalau kelamaan menunggu, ya makan yang ada aja lah. Kalau di kita kurban pakai panitia, nanti pembagian dagingnya habis asar. Kalau kita menunggu itu habis asar baru diambil, masak, ujung-ujungnya makan setelah maghrib, puasa jadinya. Tidak boleh. Maka sebisanya gitu. Tapi intinya sunnah kalau Idul Adha itu makan setelah sholat Idul Adha, sunnah. Kalau Idul Fitri makan sebelum sholat Idul Fitri. Maka Nabi SAW disebutkan bahwa beliau itu memakan beberapa biji kurma, 3 biji atau ganjil. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, begitu juga dengan madu. Madu adalah sesuatu yang disukai oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat bahwa madu itu sebagai obat dalam banyak hal. Makanya dan memang istimewa ini madu ini karena dia dari lebah. Dan bagaimana kuasa Allah, kebesaran Allah dalam lebah ini bisa menghasilkan sebuah makanan yang luar biasa, yang menjadi nikmat kemudian sebagai obat. Makanya madu di mana-mana dijual, karena selain nikmat dia juga sebagai obat. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan surah secara khusus, surah lebah An-Nahl. Itu menunjukkan bahwa di situ ada keistimewaan. Maka salah satu yang disukai Nabi SAW adalah meminum daripada madu. Begitu juga beliau minum susu, kesukaan beliau juga. Suka Nabi SAW dalam sebuah perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi mengatakan bahwa utitu biqadahaini, aku diberikan 2 cangkir minuman, satunya susu, satunya lagi khamar. Lalu kemudian kata Nabi SAW, saya mengambil air susu. Jadi Nabi minum susu. Kemudian kata malaikat Jibril, asabtal fitrah, kamu benar wahai Muhammad, kamu sudah mengambil jalan yang benar, yaitu mengambil minum air susu. Kalau engkau mengambil khamar, ghawat ummatuk, maka umatmu akan mabuk. Jadi Nabi mengambil air susu, sudah betul, karena memang Nabi sesuai dengan fitrah yang benar. Kata malaikat Jibril, kalau kamu mengambil khamar, maka umatmu akan pada mabuk gitu. Udah banyak juga mabuk, Pak, betul. Mabuk karena memang minum khamar, mabuk dunia, mabuk harta, mabuk cinta, mabuk jabatan dan lain sebagainya. Jadi makanan itu mempengaruhi. Nah, maka memilih makanan yang baik, memilih makanan yang thayyib, baik itu adalah salah satu jalan untuk menuju kebaikan. Karena makanan yang baik ini berpengaruh pada diri kita. Dia akan menjadi darah, menjadi
daging. Maka makanan yang baik itu sangat berpengaruh, tidak hanya terkait dengan masalah kebaikan kita di akhirat, tetapi juga terkait dengan kebaikan kita di dunia. Apalagi hari ini itu banyak makanan-makanan yang kita makan menyebabkan berbagai macam penyakit muncul. Maka salah satu orang menjaga kesehatan mulai dari makanan. Makanan yang baik, makanan yang mengandung kebaikan, itu biasanya juga memberikan kesehatan. Maka salah satu yang dijaga oleh Nabi SAW itu adalah terkait dengan makanan. Dari segi makanannya, kemudian juga dari segi kuantitasnya. Nabi tidak berlebih-lebihan di dalam masalah makan dan minum. Nah, itu diantara yang disebutkan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan adab dalam makan dan minum. Kemudian juga salah satu yang disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi SAW menyebutkan ni'mal idamu al-khallu. Ini juga Nabi memakannya, yaitu sebaik-baik lauk adalah cuka. Jadi Nabi SAW itu juga makan cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Gimana Pak? Bukan. Makanya mungkin di kita kalau tidak ada lauk sama sekali pakai garam, nasi dan garam. Karena mungkin mengambil kalau cuka tadi kan dia masam ya, maka bisa diganti dengan garam. Nah, kenapa cuka ini adalah sebaik-baik lauk? Ini terkait juga dengan kebiasaan orang Arab. Itu makan roti, makan gandum. Jadi di Arab itu makanan pokoknya itu selain daripada nasi makanan pokok juga. Tapi selain daripada nasi, ada yang lebih pokok lagi, yaitu gandum. Rotinya besar-besar gitu. Maka kalau disandingkan ya gandum, maka cocoknya dengan cuka gitu. Makanya dia biasanya roti dimakan dengan yang agak masam-masam gitu. Itu cocoknya begitu. Atau dengan yang manis bisa juga. Tapi kalau dengan nasi, tentu ya cocoknya tadi garam kan gitu, pasnya. Maka ini juga berkaitan dengan kebiasaan yang berlaku. Jadi memang di daerah Arab itu makan pokoknya selain daripada nasi itu gandum. Makan yang utama itu adalah gandum. Kalau kita kan nasi sagu, jagung. Kalau di sana ya gandum itu tadi yang utama, itu roti. Nah, kalau kita nasi yang utama. Udah makan kurma, udah makan roti, udah makan pokoknya banyak sudah dimakan. Ditanya udah makan? Belum. Karena belum makan nasi. Intinya adalah di nasi. Jadi mempengaruhi. Itu bagian daripada uruf atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat. Begitu juga misalnya babun maja'a fi ayyil lahmi kana ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga menyukai daging. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Nabi didatangkan kepadanya daging, farufi'a ilaihi az-zira' wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha. Maka ketika didatangkan daging kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
lalu diberikan kepadanya berupa pahanya atau sayapnya, maka beliau punggungnya ya, wa kanat tu'jibu, dan Nabi menyukainya. Maka salah satu makanan yang disukai juga oleh Nabi SAW adalah daging, baik itu berupa daging kambing, domba, ayam, unta. Dan kita sebutkan bahwa salah satu makanan yang baik itu seperti daging, makanan baik, proteinnya tinggi kan. Maka kalau kita lihat betul Rasulullah SAW itu sangat sederhana hidupnya, sangat sederhana. Beliau memakan yang ada, beliau bersama dengan keluarganya, terkadang makanan juga habis, memakan seadanya. Tapi bukan berarti Nabi SAW tidak memakan makanan yang istimewa, karena susu kan minuman istimewa, daging itu makanan istimewa, artinya agak mahal lah begitu. Nah, Nabi SAW memakannya, Nabi suka, dan bahkan disebutkan beliau kadang bersama dengan para sahabat memakannya. Nah, maka sederhana, hidup sederhana bukan berarti tidak mengambil hal-hal yang istimewa. Jadi sederhana itu bukan berarti harus serba kekurangan, harus serba yang murah-murah, tidak juga begitu. Intinya itu adalah Nabi memakan apa yang ada. Intinya itu. Maka kalau kita ada daging, makan daging. Ada ayam, makan ayam. Ada daging kambing, makan daging kambing. Ada daging domba, makan daging domba. Ada daging sapi, makan daging sapi. Ada daging kerbau, makan daging kerbau. Ada daging unta, makan daging unta. Tidak ada, tidak dimakan, karena tidak ada. Makan yang ada. Ada yang enak, makan yang enak. Ada yang kurang enak, itu kita makan. Begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nabi selalu memakan apa yang tersedia, dan Nabi tidak protes terkait dengan masalah makanan. Beliau tidak mencela. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, lam yu'annifin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Nabi tidak pernah mencela makanan. Idza istahahu akalahu, kalau beliau suka beliau makan, kalau beliau tidak suka beliau tinggalkan. Itu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang tersedia beliau makan. Nah, maka kata para ulama, sederhana itu bukan serba kekurangan, tapi berusaha untuk mensyukuri apa yang ada. Qanaah, qanaah artinya bersyukur terhadap apa yang ada. Dan kita tidak boleh uang ada tapi makan yang kurang baik, itu tidak boleh. Jadi mana yang kita mampu beli, itu yang kita beli. Mampu beli daging, beli daging. Mampu beli telur, beli telur. Mampu beli cuka, jadi garam, itu yang dibeli. Jadi tidak boleh kita kan bakhil itu tidak boleh. Bakhil, kikir kepada orang tidak boleh. Kikir kepada diri sendiri juga tidak boleh. Itu tidak baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang ada pada dirimu, nikmat Tuhanmu yang ada pada dirimu, nikmat Allah yang ada pada dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala, fahaddits. Hadis itu artinya tampakkan. Jadi nikmat Allah itu perlu juga kita tampakkan. Jadi rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu boleh kita tampakkan. Tampakkan dalam apa? Dalam berbagi, dalam kita menikmatinya. Tapi kalau bisa menikmati dengan sendiri, berbagi. Maka kenapa ketika orang punya harta yang berlebih diperintahkan untuk membayar zakat?
Kenapa? Karena dengan cara itu dia menampakkan daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berbagi, maka rezeki yang dia terima, anugerah yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala juga bisa dirasakan oleh Jadi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah dengan cara berbagi. Maka bagus kalau lagi dapat rezeki, beli makan, hidangkan makan, ajak tetangga, kerabat, jiran makan-makan. Di makan-makan itu bukan bid'ah, makan-makan itu sunnah. Ada acara di masjid berbagi makan-makan, bagus. Berbagi makanan. Dalam sebuah hadis disebutkan salah satu sebab orang masuk surga itu karena berbagi makanan. Kata Nabi SAW, tebarkan salam, kemudian sholat di malam hari ketika orang sedang tidur. Habis itu ta'am, beri makan. Tadkhulul jannata bisalamin. Dengan itu akan masuk surga. Maka salah satu hal yang baik itu adalah berbagi, bersyukur. Kalaupun tidak mengajak makan, tidak mengajak ke rumah, ajak ke rumah makan. Jadi itu hal yang baik. Jadi berbagi dari sisi makanan. Nabi SAW disebutkan bahwa dalam sebuah riwayat, kalau kalian memasak daging, maka kata Nabi, perbanyaklah kuahnya. Itu kalau masak soto misalnya, atau masak yang berkuah. Kalau dibakar kan nggak bisa banyak kuahnya. Maka perbanyak kuahnya. Kalaupun dagingnya tidak cukup, maka bagilah kuahnya, begitu. Artinya bukan berarti ngasih kuahnya aja gitu. Bukan dagingnya kita habiskan, habis itu kuahnya betul-betul dikasih ke tetangga. Itu sebagai isyarat bahwa berbuatlah kebaikan walaupun sekecil apapun. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah merendahkan kebaikan sekecil apapun. Maka dalam hal terkait dengan masalah makanan ini banyak peluang pahala di situ. Termasuk diantaranya adalah memilih makanan yang baik atau mengikuti metode atau sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga disebutkan bahwa tarkul wudu qabla ta'am. Ini terkait dengan berwudu sebelum makan. Maka ada sebuah riwayat menyebutkan disunahkan berwudu sebelum makan. Itu salah satu adab yang baik kalau bisa. Tapi di sini disebutkan bahwa Nabi SAW ketika didatangkan kepadanya makanan, maka salah seorang sahabat berkata, ala na'tika bi wadu'in. Ketika Nabi dihidangkan makanan, ada sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah kami menyediakan air berwudu? Maksudnya Nabi itu berwudu sebelum makan, karena dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi menganjurkan kalau perlu berwudu sebelum makan. Nah, maka dalam hadis ini ketika didekatkan makanan kepada Nabi SAW, salah seorang sahabat berkata, apakah kami menyediakan air untuk berwudu ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, qala innama umirtu bil wudu idza kuntu ila shalah. Kata Nabi ya mengatakan ya tidak perlu disediakan air wudu. Kenapa? Saya itu diperintahkan berwudu ketika ingin sholat. Nah, maka ini menunjukkan bahwa ketika ingin makan tidak perlu berwudu. Nah,
Tapi kalau mau berwudu misalnya, ya silahkan. Kenapa? Karena berwudu itu adalah bagian daripada ibadah yang baik. Bahkan kita diperintahkan untuk menjaga wudu. Salah satu amalan yang istimewa adalah menjaga kesucian, menjaga wudu. Ya kan ada juga orang ketika makan misalnya, itu mungkin karena yang pasti memang sudah ajal kan begitu. Ketika makan dia meninggal. Ada kejadian seperti itu. Nah, maka kita berusaha untuk ya kalau ingin senantiasa dalam kondisi berwudu, dalam kondisi suci, mau tidur berwudu, mau makan berwudu, mau perjalanan berwudu. Ini menjaga kesucian. Artinya apa? Dimanapun kapanpun kita meninggal, maka kita meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam keadaan sudah berwudu. Walaupun nanti tetap dimandikan, diwudukan lagi, tapi kita meninggal dalam kondisi yang suci, yang bersih. Karena wudu itu kan membersihkan kita, mensucikan kita. Tetapi bukan berarti sesuatu yang diutamakan atau diperintahkan ketika ingin makan. Artinya kalau melakukan itu adalah hal yang baik. Nabi SAW memerintahkan secara umum agar kita senantiasa menjaga wudu, apalagi wudu itu menggugurkan dosa-dosa. Ya, siapa tahu ajal kita ketika makan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita berusaha menjaga wudu ini karena kita berharap meninggal dalam kondisi yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik itu barangkali yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengambil peluang-peluang pahala dari mana saja, dari makan, dari minum, dari berkaitan dengan adab-adabnya. Maka dalam Islam itu luar biasa, 24 jam kita bisa terus beribadah. Makan ibadah, mandi ibadah, masuk toilet ibadah, masuk masjid apalagi, masuk pasar ibadah. Jadi kita berusaha untuk mengikuti tuntunan Rasulullah SAW agar bekal kita untuk kembali kepada Allah semakin banyak. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bernilai ibadah dan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.